Halo teman-teman, bertemu lagi bersama Sherly di segmen Ada Apa Sih? Nah, beberapa waktu terakhir Sherly sengaja menyempatkan diri untuk ngebacain komen-komen teman-teman di beberapa video Ada Apa Sih sebelumnya. Dan salah satu request yang paling banyak diminta adalah ngebahas tentang konsisten. Terus Sherly berpikir dong, kalau ngomongin tentang konsisten maka biasanya itu pasti diawali dengan keinginan kita untuk berubah. Harapannya adalah berubah ke arah yang lebih baik, bener gak? Nah, untuk itu dalam episode kali ini kita akan ngebahas tentang berubah dan konsisten. Ada apa sih? Teman-teman pernah gak sih saat kita pengen berubah atau mungkin kita termotivasi dari orang lain, melihat orang lain, atau mungkin kita membaca, menonton sesuatu yang membuat kita terinspirasi, terus kita pengen banget berubah atau meninggalkan zona nyaman kita, tapi masih muncul rasa takut, rasa ragu, rasa khawatir untuk meninggalkan zona nyaman kita dan berubah ke arah yang lebih baik. Nah, teman-teman, menurut Bob Sadino, setidaknya ada 5 hal yang paling ditakuti oleh anak muda. Pertama, anak muda nih, kita itu takut dengan kegagalan. Betul nggak? Yang kedua, kita anak muda takut dikritik. Ketiga, anak muda takut dengan hal-hal baru. Keempat, anak muda takut meninggalkan zona nyaman. Dan yang kelima, anak muda takut dengan apa kata orang. Makanya, setiap kita memutuskan untuk berubah atau melakukan segala sesuatu, maka pastikan kita tahu alasannya. Dan kalau menurut Bob Sadino, temukan masalah dari hulunya. Karena kalau masalah diselesaikan dari hilir, ini gak akan pernah selesai, teman-teman. Kalau kita takut untuk berubah ke arah yang lebih baik, takut untuk meninggalkan zona nyaman kita, atau mungkin kita takut untuk mulai meninggalkan habit-habit buruk dan membiasakan habit-habit baik, maka PR pertama yang harus kita selesaikan adalah mulai bertanya ke diri kita sendiri. Sebetulnya kenapa sih kita takut untuk berubah? Dan alasan antara satu orang dengan orang lain itu bisa jadi beda-beda, bener gak? Bisa jadi alasan Sherly akan berbeda dengan alasan teman-teman, dan alasan teman-teman bisa jadi akan berbeda dengan alasan kebanyakan orang. Dan kita nggak perlu menyamakan alasan. Saat kita sudah tahu alasannya apa, maka kita mulai bisa tuh nemuin sebetulnya solusi yang paling tepat buat kita apa. Demikian juga mereka yang punya masalah dengan rasa takut untuk gagal, pasti berbeda solusinya dengan mereka yang takut karena dikritik oleh orang. Nah, dengan kita tahu sebetulnya masalah kita takut untuk berubah itu apa, sama dengan kita menemukan hulu dari masalah itu apa. Ibaratnya teman-teman, kalau kita mau membersihkan sungai, maka kita bukan membersihkan hilirnya saja, kita perlu menemukan sumber masalah itu di hulunya apa. Bersihkan sungainya dari hulu, maka pelan-pelan hilirnya juga akan bersih. Kalau kita hanya membersihkan sampahnya di hilir, mungkin akan bersih, tapi berapa hari bersihnya? Mungkin 2-3 hari dan sungai itu akan kotor lagi. Betul nggak? Maka mari sama-sama kita pastikan dalam menyelesaikan masalah, kita cari pangkal masalahnya, kita cari hulunya, tutup akar masalahnya, dan pelan-pelan sungai itu akan bersih. Nah, untuk itu teman-teman, kita nggak bisa mengeneralisir semua masalah itu sama. Masalah si A akan berbeda dengan masalah si B. Masalah si C akan berbeda dengan masalah si D. Mungkin tujuan dan goalnya sama, tapi jelas penyelesaiannya tentu berbeda. Karena setiap masalah pasti ada akarnya. Dan setiap akar yang tumbuh di tanah yang berbeda pasti punya karakteristik yang berbeda. Setiap kita hidup dengan lingkungan yang berbeda, dibesarkan di tengah keluarga yang punya habit yang berbeda, sehingga solusi dari setiap masalah pun pasti berbeda-beda. Dalam video kali ini, Sherly pengen sharing ke teman-teman berdasarkan pengalaman pribadi, mendengar, memperhatikan, dan apa yang Sherly alami sendiri tentang kiranya teman-teman saat mau berubah, apa saja yang perlu disiapkan dan apa saja yang perlu dilakukan. Munculkan motivasi. Teman-teman, hanya ada 3 alasan kita munculkan motivasi. Pertama adalah rasa sakit yang kita alami. Setiap kita punya pengalaman yang berbeda-beda. Bisa jadi kita punya masa lalu yang membuat kita sakit hati, atau yang membuat kita memiliki rasa takut tertentu, atau membuat kita punya kekhawatiran berlebih pada satu hal, dan kita ingin atau berupaya untuk mengubah itu di masa depan. Rasa sakit yang kita alami atau berdasarkan pengalaman pribadi ini, teman-teman, betul-betul bisa menjadi motivasi yang akan membuat api
api semangat kita itu terus membara. Dan setiap pengalaman yang dimiliki oleh manusia kan beda-beda. Mari kita lihat lagi ke belakang, sebetulnya hal apa yang membuat kita sangat termotivasi untuk berubah atau melakukan sesuatu, membiasakan satu habit baru, atau mungkin berpindah dari satu komunitas tertentu ke komunitas lainnya. Yang kedua adalah karena adanya harapan. Teman-teman, ketika kita punya harapan ke depan, ketika kita punya tujuan, ketika kita punya visi, maka ini akan terus membuat kita bergerak, membuat kita bersemangat dalam melakukan segala sesuatu. Teman-teman yang saat ini sebagai pejuang skripsi misalnya, ada harapan untuk bisa lulus tepat waktu. Teman-teman yang saat ini sedang bekerja, ada harapan di setiap akhir bulan mendapatkan gaji. Teman-teman yang saat ini sudah menikah, ada harapan untuk bisa pulang ke rumah dan melihat keluarga tersenyum. Setiap kita bisa bergerak dengan harapan. Pertanyaannya adalah, sudahkah kita memunculkan harapan apa yang ingin kita tuju sebagai motivasi dasar kita untuk berubah? Tentu harapannya berubah ke arah yang lebih baik. Dan yang ketiga teman-teman, saat rasa yakin kita itu sudah melebihi rasa takut kita terhadap sesuatu yang pengen kita ubah. Kita udah yakin pada satu hal tertentu, tidak lagi melihat apa kata orang, kita nggak lagi memperhatikan bagaimana tanggapan publik, kita nggak lagi takut dengan hal-hal baru yang akan kita hadapi ke depan, kita nggak lagi takut untuk keluar dari zona nyaman kita. Kenapa? Karena kita udah yakin duluan, ke depan kita bakal dapat apa, kita udah ukur duluan resiko yang akan kita hadapi seperti apa, dan kita sudah tahu kalau kita dapat rewardnya sebesar apa. Rasa yakin ini yang harus kita pegang dan kita pupuk sehingga kita terus bisa memunculkan motivasi saat orang-orang mulai kendur semangatnya. Nah, biasanya teman-teman, kalau kita udah punya motivasi, kita udah punya alasan yang kuat nih kenapa kita pengen berubah, biasanya kita mulai ditertawakan oleh orang, benar nggak? Kita mulai dijauhin, kita mulai dikucilkan, kita mulai kehilangan kawan-kawan kita. Intinya adalah kita mulai terlihat berbeda. Nah, di fase ini teman-teman, yakin aja, selama yang kita putuskan itu dengan penuh kesadaran, selama memenuhi dua standar, baik dan benar, harus sampai benar, nggak cukup baik aja. Karena baik belum tentu benar, tapi kalau benar sudah pasti baik. Maka pastikan kita terus melangkah maju ke depan. Ada satu pepatah bijak yang bilang kayak begini, biarkan orang lain menertawakan kita sekarang karena kita terlihat berbeda, karena ke depan kita yang akan menertawakan mereka karena mereka semua terlihat sama. Jadi kalau sekarang kita terlihat berbeda atas satu keputusan kita, apalagi keputusan untuk berubah menjadi lebih baik, maka that's okay. Mari sama-sama kita terima resiko dan konsekuensinya, dan satu-satunya cara untuk membuktikannya adalah pastikan kita konsisten. Prove it. Nah, fase selanjutnya teman-teman, setelah kita terlihat berbeda, kita ditertawakan, adalah fase di mana kita harus menguatkan kontrol terhadap imunitas kita. Fase awal-awal kalau kita mau berubah ke arah yang lebih baik kan adalah tentang bagaimana kita konsisten, benar ya? Dan fase-fase penguatan imunitas ini, menurut Shirley, ini adalah fase zero tolerance. Yes or no, hitam atau putih, gak ada sekali hitam, sekali putih. Pas giliran enak, kita masuk ke bagian yang putih. Pas giliran gak enak, kita pindah ke bagian yang hitam. Ini adalah jelas dua habit yang berbeda, ini jelas dua komunitas yang berbeda. Karena ada orang bijak yang bilang gini teman-teman, kalau kita pengen jadi elang, maka berhenti berpikir sebagai bebek. Dan kalau kita pengen jadi bebek, maka ya udah jangan mimpi jadi elang. Karena keduanya punya habit yang berbeda, cara mengambil kesimpulan yang berbeda, dan punya karakter yang berbeda, pergaulannya juga berbeda. Nah, di fase imunitas ini segera tentukan teman-teman biasanya bergaul dengan siapa, habitnya seperti apa, dan ketika kita pengen meninggalkan itu, segera tinggalkan. Misalnya nih, kita selama ini sering banget ngerasa insecure atau nggak percaya diri dengan diri kita sendiri. Nah, untuk bisa meninggalkan mindset ini, maka segera tinggalkan left grup-grup yang selalu membicarakan tentang kekurangan diri, selalu ngebandingin diri dengan orang lain, dan segera masuki grup yang selalu bicara ke depan, selalu bicara optimisme, selalu melihat kekurangan menjadi kelebihan, dan selalu bicara tentang progresivitas. Kalau kita ingin meninggalkan satu habit ngegosipin orang misalnya, maka segera tinggalkan grup-grup yang kerjaannya tiap hari adalah membicarakan baik itu kebaikan maupun keburukan orang. Segera tinggalkan akun-akun,
segera unfollow akun-akun yang kerjaannya tiap hari adalah ngebicarain orang, dan segera follow, segera ikutin, segera bergabung dengan komunitas, dengan akun yang sehari-harinya adalah tentang terus memperbaiki diri dan mengimprove diri sendiri. Dengan kita berani meninggalkan kebiasaan, meninggalkan komunitas, habit-habit lama kita, dan berani masuk ke komunitas yang baru, ini adalah cara kita menguatkan imun. Sampai kapan ini harus kita lakukan? Sampai imun kita kuat ketika kita kembali ke grup yang lama, ketika kita didekatkan lagi dengan orang-orang yang punya habit seperti kita yang sebelumnya. Karena teman-teman, hanya ada dua pilihan, kita mengubah atau kita yang dirubah. Ketika kontrol terhadap diri kita atas satu habit tertentu itu belum terbentuk, maka bersiaplah untuk dirubah. Sebetulnya ini bukan prinsip baru bagi kita. Kalau kita mau melihat sejarah, terlebih untuk teman-teman yang beragama Islam, kita mengenal kisah Tariq bin Ziyad. Apa yang dilakukan Tariq bin Ziyad saat dia sudah memutuskan, sudah menetapkan cita-cita besarnya untuk mati syahid? Hal pertama yang dia lakukan adalah dia bakar kapalnya sendiri. Betul nggak? Tujuannya apa? Tujuannya adalah agar satu-satunya jalan yang ada di hadapannya adalah ikut berperang. Kalau mati di medan perang dia mati syahid, kalau pulang dia pulang membawa pahala syahid. Jadi gak ada istilah abu-abu dalam proses kita berubah, dalam proses kita berhijrah, dan dalam proses kita membiasakan kebiasaan baru. Think this is the last opportunity. The choice is just now or never. Pikirkan bahwa ini adalah kesempatan terakhir kita, dan pilihannya hanya sekarang atau tidak sama sekali. Coba teman-teman bayangkan ketika ada seseorang yang berada di ujung jurang, terus di belakangnya ada serigala yang sedang mengejar. Maka pilihannya adalah dia melompat atau dia dimakan oleh serigala. The power of kepepet. Ketika kita berpikir ini adalah kesempatan terakhir untuk kita berubah, untuk kita membuktikan ke diri sendiri, ke lingkungan sekitar, ke orang-orang tersayang, maka tentu kita akan ngasih effort terbaik, ngasih usaha terbaik. Dan urusan kita manusia adalah tentang ikhtiar, tentang berusaha. Urusan kun fayakun adalah urusan yang maha kuasa. Dan sebetulnya ini sudah sangat sering saya sampaikan, tapi izinkan sering nyampein ini lagi dalam video ini. Kalau ada yang tanya ke teman-teman di mana letaknya takdir, maka habis video ini selesai ditonton, teman-teman udah bisa jawab. Letaknya takdir adalah di batas maksimalnya usaha dan doa kita. Mereka yang ujuk-ujuk ngomong takdir, ujuk-ujuk ngomong ini adalah kehendak yang maha kuasa tanpa berusaha dan berdoa secara maksimal dulu, maka ini adalah orang-orang yang realistis dan pesimis, bukan orang-orang yang ingin berubah dan mengupayakan perubahan ke orang-orang di sekitarnya. Dan Denzel Washington juga pernah bilang, to get something we never had, we must do something we never did. Untuk dapetin apa yang belum pernah kita dapatkan, pastikan kita melakukan sesuatu yang belum pernah kita lakukan. Karena selalu ada cara di atas rata-rata untuk dapetin apa yang belum pernah kita dapatkan. Poin terakhir dari berubah dan proses merubah adalah tentang konsistensi. Bener nggak? Tentang kecerdasan daya tahan kita. Atau dalam bahasa Indonesianya adalah konsisten itu sendiri. Dalam agama Islam kita mengenal istilah istiqomah. Memutuskan berubah, memutuskan berhijrah itu adalah perkara gampang teman-teman. Yang membuat itu menjadi sulit dan mahal adalah konsistensinya. Dan dari Harvard University Psychological Center-nya juga nyebutin bahwa kecerdasan paling tinggi pada manusia adalah adversity quotient. Kecerdasan daya tahannya memperjuangkan sesuatu yang diputuskan dengan penuh kesadaran. Dan kita mengenal dua istilah yang tadi di awal sempat kita bahas, benar nggak? Bahwa segala sesuatu yang diputuskan itu standarnya harus dua, yaitu baik dan benar. Dalam hal ini teman-teman, kita akan melihat akan banyak banget orang yang optimis, orang yang semangat untuk melakukan perubahan, tapi yang akan duluan sampai ke garis finish adalah mereka yang konsisten melakukan perubahan itu, konsisten mempertahankan semangatnya, konsisten mempertahankan kawan-kawannya. Dan jelas ini bukan hal yang gampang, tapi saya ingin mengajak kita semua untuk melihat ini sebagai sesuatu yang wajar, sesuatu yang lumrah. Ibaratnya nih, kita manusia ini kan terdiri dari dua sisi, terdiri dari sisi positif dan sisi negatif, atau dalam bahasa Islamnya adalah hawa nafsu. Kita punya nafsu, betul ya? Dan
Tentu merasa malas, leye-leye, rebahan, itu adalah hal yang wajar. Kecuali kalau kita adalah malaikat yang keinginannya ibadah terus setiap hari, keinginannya berbuat baik terus setiap hari, pikirannya positif terus setiap hari. Jadi mari sama-sama kita melihat bahwa mulai semangat kendur atau mulai leye-leye dan mulai ingin untuk rebahan itu adalah hal yang wajar bagi kita manusia. Pertanyaannya adalah apa yang kita lakukan ketika kita udah ngerasa malas, ketika kita udah merasa pengen rebahan terus, ketika waktu leyeh-leyeh kita itu sudah lebih banyak dari produktivitas kita. Dari Sherly ada 3 tips. Sekiranya tips ini bermanfaat untuk teman-teman, silahkan teman-teman terapkan dan ambil. Tapi kalau nggak bermanfaat, ya teman-teman tinggalin aja di sini. Bisa jadi cocok, bisa jadi enggak. Tapi yang jelas tips ini setidaknya udah berhasil di diri Sherly. Pertama adalah teman-teman segera cari kontrol sosialnya. Kita kan hidup di dunia ini sebagai makhluk sosial, benar nggak? Dan sebagai makhluk sosial kita nggak mungkin bisa memenuhi semua kebutuhan kita sendiri. Kita membutuhkan orang lain, kita membutuhkan energi positif dari orang lain, kita membutuhkan motivasi dari orang lain, kita membutuhkan bantuan dari orang lain. Segera cari orang-orang yang punya visi yang sama, punya warna yang diperjuangkan yang sama, punya value yang sama, dan ketika kita udah nemu nih orang-orang kayak begini, segera gandeng mereka sebagai kontrol sosial kita. Jadi kalau suatu waktu nih kita udah mulai malas, udah mulai pengennya rebahan, udah mulai loyo-loyo, konsistensinya mulai berkurang, akan ada kontrol sosial yang ngingetin kita. Dan saat kita mulai naik, mulai dipuji, mulai berprestasi, diakui, mulai besar kepala, ego, jumawa, tinggi hati, akan ada kontrol sosial kita yang mengkritik. Mengkritik dan diapresiasi adalah 2 hal yang paling dibutuhkan untuk seseorang yang sedang berproses, terutama berproses untuk berubah dari yang sebelumnya negatif ke arah positif. Yang kedua, segera cari komunitasnya teman-teman. Seorang bijak pernah bilang, kita bergaul dengan para penjual minyak wangi, sedikit-sedikit kita dapat wanginya. Bergaul dengan pandai besi, sedikit-sedikit kita dapat bau besinya. Kita bergaul dengan para penghafal Quran, sedikit-sedikit kita dapat cipratan hafalannya. Kita bergaul dengan para pengusaha sukses, sedikit-sedikit kita dapat ilmu cara membaca pasar, mengatur saham, melihat profit, dan lain-lain. Segera cari komunitas teman-teman. Yang jelas, komunitas Raja Wali dengan komunitas Bebek ini jelas 2 komunitas yang berbeda. Nggak akan pernah bisa bersatu karena mulai dari mindset sampai karakter, ini 2 komunitas yang jelas berbeda. Kalau Raja Wali itu kan mainannya di atas ya. Sekali dia ngelihat mangsa, dia akan fokus. Momentum datang, dia akan turun, dia cengkram mangsanya. Kalaupun nggak dapat, ya meleset sedikit. Kalau Bebek gimana habitnya? Ngikor. Satu ke kanan, semua akan ikut ke kanan. Satu ke kiri, ya semua juga akan ikut ke kiri. Kita pengen tangkap bebek, gampang. Tangkap aja bebek paling belakang. Kita udah dekat dengan komunitas bebek. Kita pengen ngarahin bebek, gampang juga. Arahin aja bebek paling depan, yang belakang pasti akan ikut. Silakan teman-teman pilih sendiri komunitasnya ada di mana. Yang jelas, kalau kita pengen bermental dan berkarakter seperti Raja Wali, maka mulai berani tinggalkan komunitas bebek. Tapi kalau kita pengen berkarakter, bermental bebek, maka jangan pernah mimpi untuk menjadi Raja Wali, karena keduanya gak mungkin bersatu. Dan terakhir, yang ketiga, segera temukan mentornya. Karena seorang sukses juga pernah bilang, kurcaci yang berdiri di pundak raksasa, dia akan bisa melihat lebih banyak, dia akan bisa melihat lebih luas dari raksasa itu sendiri. Teman-teman, kita anak muda, ilmu kita sedikit, wawasan kita masih sempit, pengalaman juga bisa dibilang masih pas-pasan. Kitalah kurcaci itu teman-teman. Dan kalau kita kurcacinya, maka pastikan kita segera menemukan raksasanya. Teman-teman ke depan ingin menjadi seorang pengusaha, segera cari mentor bisnisnya. Teman-teman pengen menjadi seorang politikus, segera cari mentor politiknya. Teman-teman pengen berkiprah dalam dunia teknologi, robotik, segera cari mentornya. Karena mentor yang akan menunjukkan jalan mana yang paling efektif untuk dilalui, yang harusnya selesai dalam 1 tahun, bisa selesai dalam 6 bulan. Yang harusnya pekerjaan selesai dalam 6 bulan, bisa selesai dalam 3 bulan. Dan ini tentu akan mempersingkat waktu kita. Ada rahasia besar pada waktu. Kalau di barat dibilang waktu adalah uang,
time is money, kalau di timur dibilang waktu adalah pedang. Siapa saja anak muda yang bisa memanfaatkan waktu dengan produktivitas, maka mereka duluan yang akan keluar sebagai seorang pemenang. Nah teman-teman, itu dia tadi sedikit tips dari Sherly tentang berubah dan bagaimana agar bisa konsisten dengan perubahan positif kita. Semoga menjawab pertanyaan teman-teman, dan kira-kira tips apa lagi ya yang baiknya kita bahas? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah, and see you on the next episode.